Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang sangat baik buat kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami supaya bisa mengerti apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan buat kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami disanggupkan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirman buat kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya dan siap juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab pertama Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen yang dewasa adalah tujuan setiap orang percaya. Kedewasaan rohani bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan usaha, komitmen, dan kerendahan hati untuk bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani, kita dipanggil untuk meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan dan beralih kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendak Allah dan pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kita sudah dewasa dalam Kristus. Yang pertama, meninggalkan sifat kekanak-kanakan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa seiring dengan pertumbuhan iman kita, kita harus meninggalkan cara berpikir dan bertindak yang kekanak-kanakan. Ini termasuk meninggalkan sifat egoisme, keinginan duniawi, dan pola pikir yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mencapai kesatuan dan kedewasaan dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan Kristen ditandai oleh kesatuan dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kita dipanggil untuk tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang salah, tetapi untuk teguh berpegang pada kebenaran dengan kasih. Kedewasaan rohani adalah tentang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kemudian yang ketiga,
yaitu membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan rohani ditandai oleh kemampuan kita untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ini memerlukan latihan dan pembedaan rohani yang matang. Orang yang dewasa dalam iman memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan mampu mengajarkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, menjadi Kristen dewasa adalah panggilan setiap orang percaya. Ini memerlukan tekad untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan, mencapai kesatuan dan kedewasaan dalam Kristus, serta kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Yesus Kristus, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.